Teteh, mungkin bisa share dong Teh. Kemarin kan kita ada Quantum Jam ya Teh ya? Ya, Bareng di tuh Zoom untuk, ya. nah Teh, coba dong Teh bisa di-share kalau misalkan Quantum Jam gitu ya Teh ya. Nah itu tuh ada nggak sih selama ini Teteh dari murid-muridnya gitu, yang kira-kira kok Quantum Jam aku tuh ada kendala kayak gitu. Nah biasanya kendalanya tuh seperti apa dan bagaimana Teh? Oke, jadi gini Devi, Cara kata menyelesaikan gitu ya Teh ya. ya kata kuantum jam sendiri itu artinya melompat ke realita masa depan yang goals kita inginkan gitu. Kuantum jam itu mempunyai satu makna yang sangat dalam bahwa arti dari kuantum jam sesungguhnya itu adalah bersyukur sebelum kita menerimanya. Di dalam satu kitab suci dikatakan ketika kamu bersyukur maka akan kutambahkan nikmatmu gitu. Jadi kunci dari kuantum jam itu adalah satu kesadaran di mana kita mengucapkan rasa syukur sebelum kita menerima realitasnya. Nah, itu berhubungan dengan materi di bab satunya kita tentang siapakah dirimu. Dirimu adalah yang bahagia dan berkelimpahan. Jadi di titik kita mau mulai kuantum jam, pahami bahwa apa yang akan kamu capai, goals yang kamu inginkan, itu sebetulnya sudah ada dan tersedia. Nah, ketika kita memahami bahwa di semesta ini secara potensi tanpa batas itu sudah ada dan tersedia, baik itu materi, baik itu target sales, target marketing, baik itu jodoh, baik itu hutang lunas, anak, apapun tentang relationship kamu, keharmonisan, tentang romantisme, tentang hubungan suami istri atau apapun itu sebetulnya segala goals kamu itu sudah ada dan tersedia sebetulnya. Nah, kenapa segala sesuatu itu yang sudah ada dan tersedia belum bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita, belum ada di tangan? Itu karena lapisan emosi yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahanmu. Nah, sebelum kuantum jam, memang sangat disarankan untuk memahami arti dari kuantum jam itu sendiri. Bersyukur sebelum menerimanya. Jadi rasa penuh syukur bahwa itu sudah kita terima, itulah kuncinya gitu. Nah, pada saat mulai kuantum jam, sebetulnya ada rentetan aksi atau rentetan kegiatan yang harus kita lakukan. Yaitu satu, sadar nafas syukur dulu. Menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam diri kita, ada yang tanpa batas di luar tubuh kita, dan kita terkoneksi dengan yang tanpa batas itu. Nah, kesadaran tentang sebuah makna bahwa, oh ternyata Allah baik ya, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Padahal segala sesuatu yang terjadi bisa jadi itu terjadi, bisa jadi itu tidak gitu. Kalaupun itu terjadi, kita sambut. Kalaupun tidak, pasti ada pengganti yang lebih baik. Nah, kesadaran tentang ketika kita punya goals, kita kuantum jamkan, dan kita lepaskan, itulah kuncinya Mbak Devi. Jadi kenapa sih kuantum jam itu ada yang berhasil, ada yang tidak? Nah, cerita yang tidak berhasil begini biasanya. Pada saat dia kuantum jam, misalnya mau kuantum jam uang lah, misal 25 juta, misal dia mau kuantum jamin uang 25 juta. Dia kuantum jam nih, pakai pakai SOP-nya Abundant Revolution kuantum jam. 5 panca indera bersensasi, dia merasakan berterima kasih. Memang pada saat itu dia let go ya, maksudnya lepaskan gitu, melepaskan, serahkan ke energi tanpa batas dilepaskan. Tapi sehari setelah kuantum jam, pikirannya mensabotase sendiri. Kayaknya ini nggak mungkin deh. Kayaknya susah deh. Kok lama ya? Bisa nggak ya? Itu sama dengan cancel order. Gitu Mbak Deh. Jadi cerita kuantum jam tidak terjadi itu dia sendiri yang mengcancel sebetulnya. Dengan sikap-sikap menunggu masa di mana itu terjadi, dia banyak mengeluh, banyak sedih. Jadi dominannya nggak dominan energi goals itu. Kalau misalnya manifestasi uang terjadi kan kita bahagia ya.
seneng banget dapat uang atau goals-goals tertentu gitu. Kita happy banget bahagia. Nah, happy bahagia inilah getaran yang harus selalu kita selaras dengan itu, dengan goal kita itu. Cerita itu tidak terjadi karena pikiran kita mengcancel sendiri dengan gambaran kayaknya susah, itu udah cancel order gitu. Oke. Kayaknya nggak bisa deh, aduh lama gitu. Itu sama dengan mengcancel. Gitu Mbak Den. Oke, sama ini dong Teh, kan Teteh selalu bilang ya kita harus mengabaikan realita gitu ya Teh ya. Maksudnya abaikan realita yang penting respon gitu. Nah kadang kan ada orang-orang yang mungkin bekerja di lingkungan yang toksik gitu kan Teh ya. Maksudnya teman apa rekan-rekan kerjanya mungkin nggak apa ya. Pokoknya yang kalau nggak bahasa sekarang tuh toksik gitu. Atau mungkin malah dari anggota keluarganya sendiri yang kadang tuh aku juga pernah ada cerita yang kayak, oh nggak usah kayak gitu-gitu, itu tuh ya intinya nggak ada support gitu lah. Nah itu tuh gimana itu teh? Maksudnya saya eh, menghadapi lingkungan-lingkungan yang tidak selaras gitu loh teh. Untuk Jadi gini, mengabaikan realitanya gimana coba teh? gini sayang, jadi gini. Kehidupan ini itu akan bercerita tentang dualitas. Dualitas itu adalah ada yang bahagia, ada yang sedih. Ada teman-teman yang baik, ada yang toksik gitu kan. Dia selalu dua tuh. Ada gelap, ada terang, ada punya uang, ada uang hilang. Itu selalu begitu kok. Selalu berpasangan. Berpasangan seperti itu. Nah, teman-teman harus menyadari bahwa itulah realitanya. Kita nggak akan pernah bisa lepas dari dua hal ini gitu. Yang dibilang abaikan realita, ketika bahagia udah pasti disambut lah, kita dapat bonus apa segala macam udah pasti dapat bonus seneng gitu, udah pasti begitu. Tapi giliran yang satu lagi, maksudnya abaikan realita itu, kamu nggak usah terlalu repot dari sisi realita yang toksik itu. Udah aja, anggap aja itu sebagai sebuah keutuhan cinta. Nggak usah kamu merespon, mikirin, megangin, kesel, nggak usah gitu.